Selamat malam teman-teman dan Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Abdullah Ramadan, Akbar Dwi Kurnia, Daru Setio Aji, dan saya sendiri Arya Akbar Maulana akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Latar belakang dan objek pajak. Latar belakang memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak 1. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk BUT. 2. Penghasilan dan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau 4,8 miliar kecuali A. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerja bebas. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan sudah dibayar di sana. C. Penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. D. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, dasar hukum pengenaan. Isi PMK nomor 107, PMK 11 tahun 2013. PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. Dan 2. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 3. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi A. Tenaga ahli yang memiliki pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. B. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari. C. Olahragawan. D. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. D. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. E. Agen iklan maksudnya. F. Pengawas atau pengelola proyek. Selanjutnya, distributor perusahaan pemasaran berjenjang, multi-level marketing, atau penjualan langsung, direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. 4. Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya A. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap. Dan B. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 5. Tidak termasuk wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah A. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Atau B. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Selanjutnya yang C, tarif pajak PPh pasal 2 ayat 2. Wajib pajak yang pada tahun pajak 2017 dan 2018 mempunyai penghasilan dari usaha yang nilainya tidak lebih dari 4 miliar 800 juta setahun. Maka yang harus Anda lakukan adalah pertama memilih untuk dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif umum PPh yang bersifat tidak final atau memilih untuk dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 0,5% per bulan dari jumlah bruto penghasilan sebulan. Yang B, dalam hal Anda memilih untuk dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif umum PPh yang bersifat tidak final, maka yang harus Anda lakukan adalah menyampaikan surat keterangan paling lambat pada akhir tahun dan Anda dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan mulai tahun pajak berikutnya. Yang C, dalam hal Anda memilih untuk dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 0,5 per bulan, maka yang harus Anda lakukan adalah
Yang pertama, mengajukan permohonan surat keterangan peraturan pemerintah nomor 23 ke KPP tempat Anda mendaftar. Yang kedua, untuk selanjutnya adalah dalam hal bertransaksi dengan memotong pajak, maka Anda harus menyerahkan fotokopi surat keterangan agar dapat dipotong PPh final sebesar 0,5 oleh pemotong pajak. Yang ketiga, menerima fotokopi bukti penyetoran PPh atau SPP dari pemotongan pajak. Yang harus diperhatikan adalah bukti pembayarannya adalah atas nama dan NPWP Anda sebagai pihak yang menerima penghasilan. Yang keempat, menghitung jumlah peredaran usaha dalam 1 bulan untuk memastikan jumlah penyetoran PPh-nya adalah 0,5 dari jumlah peredaran usaha dalam 1 bulan. Yang keempat, dalam hal Anda menggunakan jasa atau membeli barang dari wajib pajak yang mempunyai surat keterangan PP 23, maka yang harus Anda lakukan adalah pertama, membuat kode billing dengan nama dan NPWP pihak yang menerima penghasilan. Yang kedua, menerima fotokopi bukti penyetoran PPh kepada pihak yang menerima penghasilan. Yang selanjutnya adalah mekanisme pemotongan. Jika Anda adalah WP yang ada tahun pajak 2017 dan 2018 mempunyai penghasilan dari usaha yang nilainya tidak lebih dari 4.800.000.000 setahun, maka yang harus Anda lakukan adalah memilih untuk dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif umum PPh yang bersifat tidak final, atau memilih untuk dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 0,5% per bulan dari jumlah bruto penghasilan sebulan. Dalam hal Anda memilih untuk dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif umum PPh yang bersifat tidak final, maka yang harus Anda lakukan adalah menyampaikan surat keterangan paling lambat pada akhir tahun pajak, dan Anda dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan mulai tahun pajak berikutnya. Dalam hal memilih untuk dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 0,5% per bulan, maka yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, mengajukan permohonan surat keterangan PP 23 ke KPP tempat Anda terdaftar. Kedua, untuk selanjutnya dalam hal bertransaksi dengan pemotong pajak, maka Anda dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan agar dapat dipotong PPh final sebesar 0,5% oleh pemotong pajak. Menerima fotokopi bukti penyetoran PPh atau SSP dari pemotong pajak. Yang harus diperhatikan adalah bukti membayarnya adalah atas nama dan NPWP Anda sebagai pihak yang menerima penghasilan. Menghitung jumlah peredaran usaha dalam 1 bulan dan memastikan jumlah penyetoran PPh-nya adalah 0,5% dari jumlah peredaran usaha dalam 1 bulan. Dalam hal Anda menggunakan jasa atau membeli barang dari wajib pajak yang mempunyai surat keterangan PP 23, maka yang harus Anda lakukan adalah membuat kode billing dengan nama dan NPWP pihak yang menerima penghasilan, dan memberikan fotokopi bukti penyetoran PPh kepada pihak yang menerima penghasilan. Tata cara penyetoran dan pelaporan. Tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.11/2013. Setiap bulannya wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420. Wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sepanjang telah mendapatkan validasi nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN pada saat penyetoran SPP, wajib pajak dianggap telah melaporkan SPT masanya. Tata cara penyetoran melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang pertama, wajib pajak dapat melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 3 ini melalui ATM pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 37 PJ 2013. Penyetoran pajak penghasilan melalui ATM dilakukan dengan memasukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP,
masa pajak, dan jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan atas penyetoran tersebut, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan negara dalam bentuk cetakan struk ATM. Apabila terdapat kendala pada mesin ATM, sehingga BPN tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, maka wajib pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang milik bank persepsi terdekat. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan daya pembayaran menurut modul penerimaan negara, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.